Terus bagaimanakah pelanggaran konsep etik dari tenaga kesehatan, khususnya dokter, gitu kan? Ya, pelanggaran etika itu lebih menekankan pada konsep-konsep manusiawi, memanusiakan manusia. Sepatutnya sebagai seorang dokter yang dia manusia, dia harus berperilaku manusiawi tanpa perlu ada objek manusia yang lain. Maka perilakunya dokter sebagai manusia harus manusiawi, kan begitu. Kemudian ada pasien itu juga manusia, maka dia harus diperlakukan manusiawi. Konsepnya kan begitu. Tidak harus ada pasien dokter harus berperilaku manusiawi. Nah, tidak ada pasien pun dokter harus berperilaku manusiawi karena dia manusia. Lebih-lebih ada objeknya. Nah, sekarang kajiannya ya seperti itu. Kalau hukum lebih menekankan pada konsep-konsep ya normatif. Norma itu artinya tuntunan perilaku. Maka pada saat seseorang itu secara normatif, yaitu rujukan tuntunan perilakunya jelas seperti administrasi, perdata, pidana, dirujuk secara hukum itu benar, maka perilakunya benar menurut hukum. Tapi boleh jadi tidak etis. Ya, kenapa tidak etis? Menurut ilmu kedokteran, ya, orang yang sakit usus buntu, apendisitis, anggap aja yang kronis gitu ya, tidak ada cara yang paling efektif kecuali dilakukan appendiktomi, ya kan gitu. Sebab nanti bisa kambuh. Kalaupun di terapi kemudian bisa jadi cicatrix, kan begitu. Maka appendiktomi itu menjadi alternatif terbaik, mungkin begitu ya menurut bedah. Anggap aja saya ahli bedah, tapi pasien tidak mau, maka ketidakmauan pasien tidak bisa kita paksa untuk operasi, begitu ya. Dan terus bagaimana? Kan berarti kalau seperti itu pasiennya bisa berisiko sakit lagi nanti. Iya, tapi seperti itu kita nggak bisa memaksa. Itu yang disebut dengan menghormati keputusan pasien, ya. Human autonomy itu masuk di dalam konsep human dignity, menghormati manusia, menghormati otonomi manusia. Pasien itu kita sudah terangkan risikonya. Nah, kalau kita memaksa, itu perilaku kita tidak etis. Contohnya begitu. Nah, jadi etika tidak lagi sekedar berperilaku sesuai tuntunan hukum. Dia lebih tinggi dari hukum. Begitu. Contoh yang klasik ya, ini contoh real. Saya tidak menyebutkan nama, tapi pasti kamu tahu. Seseorang itu belum layak untuk punya SIM. Umurnya 10 tahun. Begitu. Ya, misalnya begitu. Tapi dia sudah kemana-mana naik sepeda motor. Kalau nggak punya SIM, ya nanti melanggar hukum. Ya sudah, kemudian dibuat aturan. Ya. Dia lolos dapat SIM. Gitu ya. Kemudian di sidang, ya, lu kenapa toh hakimnya kok meloloskan dia dapat SIM? Gitu. Nah, di sidang hakimnya itu tadi ya, karena hakimnya itu meloloskan dia untuk bisa dapat SIM. Nah, hakimnya ini melanggar etika. Gitu ya. Nah, contoh seperti ini tentu nampak jelas dalam kehidupan kita. Jadi etika itu di atas hukum. Orang yang melanggar etika tapi dikatakan tidak melanggar hukum, itu sebetulnya kenistaan dari nilai kemanusiaan. Sebab kalau semua yang terkait dengan moralitas itu diwujudkan dalam tulisan hukum, ya dalam bentuk normatif, itu hampir tidak mungkin. Bahkan bukan hampir tidak mungkin, memang tidak mungkin. Maka hukum itu hanya mengatur hal-hal yang sifatnya umum. Begitu teorinya. Nah, disinilah maka etika tetap diperlukan di kehidupan manusia. Orang yang melanggar etika ya harus kemudian digradasi,
direduksi. Keputusan hukumnya harus disalahkan. Karena keadilan itu bukan ya konsep untuk mencari kebenaran. Keadilan itu mencari keseimbangan, kepatutan. Sebab kalau benar menurut hukum, lampu merah kita langgar, kita terus berjalan, itu namanya melanggar hukum. Ya kan? Tapi kalau itu ambulan boleh. Kenapa? Etis. Begitu konsepnya. Yang seperti ini yang sebetulnya harus dipahami oleh seluruh manusia. Lebih-lebih mereka yang bergerak dengan manusia, atau lebih-lebih pada mereka yang bergerak di bidang kekuasaan ya, ataupun peradilan. Nah, bidang kesehatan juga begitu ya, dokter berkuasa terhadap pasien, tapi dokter yang kemudian memaksa pasien itu tidak etis. Oke, begitu.